Jujur saja saya Zahran, saya ingin menceritakan kejadian horor yang saya alami. Kejadian yang saya alami ini saat saya masih SMP, sekitar tahun 2015. Saya sering sekali mengalami yang namanya ketindihan, dan masih saya alami sampai sekarang. Saya sudah berkuliah. Tetapi sudah 1 tahun belakangan ini, saya tidak mengalami ketindihan. Jadi yang saya alami, ketika ketindihan itu, sedikit berbeda dari cerita ketindihan versi orang lain yang alami. Ya, walaupun sama sih, badan itu nggak bisa gerak. Saat saya ketindihan, saya bisa melihat diri saya sendiri ketika lagi tidur. Kalian juga bisa melihat di sekeliling saya yang sama persis dengan kamarku, atau kadang berbeda lah, seperti entah di ruangan apa yang saya sama sekali nggak kenal. Oh, jadi modelnya ketindihannya Zahra ini kayak melepaskan roh dari tubuh, yang bisa melihat diri sendiri ketika tidur. Jadi kadang Zahra melihat dirinya sendiri tidur di kasur yang ada di kamarnya. Kadang juga dia lihat dia di suatu tempat yang dia sendiri nggak tahu itu di mana. Tidak seperti kebanyakan orang saat ketindihan bisa membuka mata, tetapi saya tidak bisa membuka mata, hanya bisa melihat diriku sendiri yang sedang di posisi tidur. Tetapi saya sadar kalau saya sedang ketindihan. Saya juga melihat sebuah makhluk di dekat diri saya yang lagi tidur. Makhluk itu yang selalu muncul ketika saya ketindihan dari dunia. Bentuk makhluknya itu kurus banget, dari bahu sampai ke kaki, semuanya hitam. Tangan dan kakinya seperti ranting kayu, tetapi di bagian jari tangannya itu sangat panjang dan tajam. Jika kalian pernah menonton film Insidious 1, makhluk hitam, muka merah, nah, hampir sama, seperti itulah bentuknya. Tetapi bedanya makhluk yang di saya ini, bagian kepala dan wajah sama sekali tidak pernah terlihat, yang terlihat hanya dari bahu sampai dengan kaki. Jadi ketika ketindihan, si makhluk ini selalu ingin menangkapku, tetapi gerakan itu lambat, sangat lambat, seperti slow motion, benar-benar lama banget, dan si makhluk ini tidak pernah berhasil menangkapku, saya, atau bisa dibilang diri saya yang sedang melihat diri saya sendiri itu. Itu sedang berteriak, minta tolong memanggil orang yang ada di sekitarku, di dekatku, entah itu adik, kakak, atau orang tua. Di situ, saya sudah menjerit sekuat tenaga, kuat dan kencang banget untuk minta tolong. Tetapi menurut cerita dari kakak saya, dan menanyakan ke kakak, dia itu bilang, pas kamu lagi tidur Nin, kamu tuh cuma ngeluarin suara kayak, hai men, hai men, hai men, gitu doang, kayak orang lagi ngigola. Saya pun heran sebenarnya, kenapa ya? Kok bisa gitu ya? Padahal diriku yang lain, atau yang bukan di posisi tidur itu sudah jerit-jeritan kuat banget, kencang banget, aneh kan? Oh iya, saya kalau ketindihan, itu nggak bisa banget sendiri, mesti dibangunin, baru bisa bangun. Jadi dari dulu kamar saya gak pernah dikunci pas lagi tidur, kenapa gitu? Karena kalau suara azan subuh, ayah tuh selalu bangunin untuk sholat subuh. Jadi jika saya ketindihan, ayah yang selalu nyelamatin saya dari makhluk mengerikan hidup. Dari semua pengalaman ketindihan, ini adalah momen yang paling mengerikan, yaitu saat saya baru jadi anak kuliah. Oh iya, di kota saya baru kuliah ini, saya mempunyai kakak sepupu, sebut saja namanya itu Caca, dan kami baru kuliah di kampus yang sama, tapi beda jurusan, dan kami juga beda kos. Nah, suatu hari ini, saya tuh menginap di kos Kak Caca, dan di situ saya ketindihan, tapi kali ini, ketindihan yang paling parah, bisa dibilang yang paling parah yang pernah saya alami. Oh iya, saya ingat banget nih, sebelum tidur, saya hidupin alarm, karena besok pagi tuh mau kuliah. Dan terakhir kali sebelum tidur, saya lihat jam di handphone itu menunjukkan pukul 10:47, sekitar jam 11, kurang 15 menit. Saat saya ketindihan, ya seperti biasalah, saya melihat diri saya yang lagi tidur, melihat makhluk mengerikan itu, dan juga melihat Kak Caca yang sedang memainkan laptop sambil telepon dengan pacarnya. Makhluk itu pun mulai mau menangkap saya lagi dengan gerakan slow motionnya, pelan-pelan. Tetapi kali ini, tangannya itu sudah sangat mendekati wajah saya, yang biasanya tangannya itu jauh, sekarang jarak wajahku ke tangannya itu, mungkin sudah beberapa sentimeter doang. Nah diriku yang bukan di posisi tidur itu jerit dong, minta tolong kenceng banget,
minta tolong ke Kak Caca. Manggil Kak Caca berkali-kali, sampai saya nangis di situ, dan Kak Caca itu hanya mendengar diriku ngeluarin suara, "Hai Mem, hai Mem, hai Mem," gitu doang, sampai pacar Kak Caca itu dengar suaraku. Yang cuma HMM doang berkali-kali. Pacarnya tanya, "Itu suara apaan sih ya?" "Ini suara adikku lagi tidur, nggak tahu kenapa, dari tadi cuma HMM doang. Mungkin lagi mimpi kali." Terus pacarnya ngomong lagi, "Udah, bangunin aja, siapa tahu dia kenapa-kenapa." Terus Kak Caca langsung bangunin aku di situ. Aku kebangun, nangis sejadi-jadinya, sambil meluk Kak Caca, dan saya bilang ke Kak Caca, "Makasih kau udah bangunin, kalau kakak nggak bangunin, mungkin dia udah nangkap aku." Aku bilang gitu. Kak Caca heran kan, maksudnya apa coba ngomong gitu. Terus siapa yang dimaksud? Terus saya menceritakan kejadian itu, Kak Caca langsung ikut aku. Dan setelah menceritakan kejadian tadi, itu badan saya itu langsung gimana ya? Ada perasaan gak enak, merinding sejadi-jadinya, sambil badan itu rasanya bergetar, merinding banget, dan pundak itu rasanya berat. Saya kenal rasa ini, yaitu dimana rasanya, seperti saya mau kesurupan. Jadi saya kelas 2 SMP, saya itu pernah kesurupan, dan sebelum kesurupan, itu ngerasain badan itu bergetar, merinding, terus pundak itu yang berat banget. Kak Caca ngeliat tingkah saya yang aneh di situ. Dia langsung tanya, "Zahra, kedinginan ya?" "Enggak Kak, ini bukan kedinginan, tapi kayak ada yang mau masuk." Nah di situ sewaktu saya melihat ke arah jendela, saya tuh melihat ada pocong lagi ngintip di sana. Jadi jendelanya ditutup sama tirai, tapi tirainya itu sedikit kebuka, makanya bisa lihat keluar. Itu pertama kalinya saya melihat pocong, dan ya ternyata emang semenyeramkan itu. Wajahnya itu hitam, hancur, bola mata itu warna merah. Kamar kakak saya ini tuh ada di lantai 2, jadi sangat tidak mungkin kalau ada manusia yang mengintip di jendela ini. Pundak saya tuh makin kerasa berat, gak bisa nahan ada yang mau masuk ke tubuh saya. Terus saya bilang sama Kak Caca, "Kalau Zahra kenapa-kenapa, kakak tolong minta bantuan ke anak kos yang lain ya Kak." "Jangan gitu dong Den," kata Kak Caca nih, "kakak kan jadi takut. Lagian ini juga udah di jam 2, pasti yang lain juga udah pada tidur. Gini aja deh, mending kita sholat tahajud aja yuk, biar Zahra lebih tenang," katanya. Saya pun mengiyakan perkataan Kak Caca. Saat lagi wudhu, pundak saya tuh makin kerasa berat, makin merinding, bener-bener udah gak bisa ditahan lagi rasanya, tapi saya berusaha lawan, berusaha untuk bisa tetap nahan. Habis sholat, badan tuh kerasa lebih tenang, walaupun masih terasa sedikit merinding. Karena pocong itu masih mengintip di jendela, sampai saya pun ketiduran.